Bagaimana cara menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW agar anak-anak kami menyukainya, hingga dapat mandiri dan mempraktikkan akhlak perilaku Rasulullah beserta para sahabat. Bacakan saja, nggak usah khawatir. Tetapi mungkin lebih disederhanakan bahasanya. Seperti misalnya ada buku-buku yang diterbitkan sama teman-teman perisai, ya, Seni Darjabah sama teman-teman itu kan ada kisah-kisah sahabat, lebih dibahasakan, lebih disederhanakan. Coba beli, kemudian ceritakan. Coba diceritakan kepada anak-anak dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan, dan itu paling kisah Abu Bakar paling cuma berapa lembar, 5-6 lembar, diringkasin gitu. Mungkin secara rinci peperangan, secara rinci apa itu mungkin tidak perlu disebutkan. Tapi siapa Abu Bakar, apa fadilahnya, perilakunya secara umum, itu yang perlu dijelaskan. Apakah Aisyah dan Fatimah pernah bertengkar saling diam-diaman setelah Rasulullah SAW wafat? Allahu a'lam, saya tidak tahu kalau soal itu. Saya tidak pernah menemukan riwayat masalah itu. Jadi yang saya tahu tidak masalah Fatimah dan Aisyah pernah ya tidak sepaham, itu pernah terjadi. Tapi apakah itu terjadi di zaman Nabi SAW waktu sudah wafat? Saya tidak tahu itu. Tapi itu pun hanya kesalahpahaman sederhana. Ya. Masalah dipanggil atau tidak dipanggil, seperti itu saja. Diperbolehkan atau tidak kita mengunjungi negara non-Muslim, misal berlibur atau urusan pekerjaan? Kalau seandainya memang penting sekali urusan pekerjaan, darurat, dakwah, ada urusan bisnis yang penting mendesak, kan? Tapi kalau untuk rekreasi, ya saya sarankan Allah lebih baik jangan. Kemana Ustaz? Umroh. Sudah umroh Ustaz? Umroh lagi. Sudah 10 kali Ustaz? 100 kali. Tidak ada masalah. Pahalanya 100.000. Gak mungkin kita bisa dapat. Sama dengan 6.800 tahun kita ibadah di sekitar kami. Apakah diharamkan jika seorang wanita keluar kota, luar negeri tanpa mahram? Itu sudah sering kita jelaskan. Maaf saya tidak jelaskan lagi ya. Saat ini banyak orang yang posting hadis di sosmed. Setiap melihat quote dari Ali radhiyallahu anhu, saya otomatis takut dan curiga quote tersebut palsu atau dikirim Syiah. Bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan mana yang sahih? Tentu umumnya disebutkan referensi ya. Jadi kalau antum terima, apapun sih baca bukan cuma Ali radhiyallahu anhu, tentang siapa saja. Perhatikan paling tepat kalau di bawah ada referensinya. Kalau nggak ada jangan dinukil. Saran saya begitu. Lebih baik jangan dinukil. Mau tanya, wah ini jangan tanya toko saya di sini. Toko Pak Ustadz pindah di mana? Tanya di luar materi. Di Condet Raya nomor 50 ya. Oh iya. Tolong jelaskan, kemarin ada yang tanya alamat itu toko, bukan mau belanja umum, mereka mau cari buku. Ada buku yang saya referensikan, maka saya sampaikan. Memang di Kalibata sedang dibongkar dan saya pindahkan ke Condet Raya. Tolong jelaskan mengenai sholat awabin, apakah ada dalilnya? Ini juga masalah sholat ya. Tentu ini istilah yang dipakai dan memang ada disebutkan oleh sebagian ulama masalah sholat ini. Jika saya mendapatkan sejumlah dana dari atasan saya dengan status syubhat, apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada saudara saya? Ya kalau syubhat, kalau anda bisa tolak lebih baik. Tapi kalau ditolak ada mudaratnya, dalam arti kata memang syubhat ya. Kalau jelas haram nggak boleh. Jelas kita tahu uang korupsi, uang haram, kalau kita terima nggak boleh, mutlak tolak, walaupun harus dipecat. Ada urusannya. Saya nggak mau terima, kasih yang lain silahkan. Tapi kalau syubhat ragu, dikasih oleh pimpinan kita nggak tahu duit apa. Dalam Islam kita hanya boleh menghakimi secara zahir yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan ternyata ini adalah ragu, mungkin gajinya mungkin bukan. Dalam Islam kita nggak perlu tanya ini gaji anda kan uang dari haram atau tidak, baik diterima. Ragu boleh dibagi kepada orang lain, asal jelas syubhat bukan yang haram. Jika jilbab atau gamis ada rendahnya, maka itu termasuk tabarruj. Jika diharamkan memakai parfum pada saat keluar rumah untuk wanita, bagaimana hukumnya jika pakaian tersebut dicuci diberikan pewangi pakaian? Kalau rendah itu atau motif itu memang dasarnya diniatkan untuk pakaian yang menarik lawan jenis, itu jelas tidak boleh. Yang saya tahu itu. Tapi kalau bisa memang kain itu dasarnya sudah begitu bentuknya, merah atau hitam misalnya, tapi ada garis merahnya,
Memang ada, nggak bisa dipisahin kain itu. Memang ada di situ, dan itu hanya sekedar memang kena kainnya begitu ya. Makin jauh wanita dari pakaian syuhrah, pakaian yang bisa menarik perhatian orang sehingga terhitung tabarruj, makin baik, makin aman buat dia. Dan perlu wanita muslimah tahu ya, tujuannya dilarang tabarruj tadi, dilarang untuk bermegah-megahan atau menarik lawan jenis itu supaya tidak diganggu oleh orang. Tujuannya itu, maslahatnya buat dia sendiri sebenarnya. Jadi harus dipahami masalah.